Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik SMA se-Sulawesi Selatan? Hari ini bersama saya, Siti Adinda Dihar Indawati Caronge dalam program Smart School, Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Oke, hari ini kita akan membahas lanjutan tentang teks anekdot. Masih ingat ya teks anekdot itu apa? Teks yang lucu yang berisi kritikan atau sindiran secara halus. Yuk kita bahas apa kelanjutannya. Oke, di sini ada struktur dari teks anekdot. Teks anekdot sendiri memiliki 5 struktur utama. Yang pertama ada abstrak. Abstrak itu apa ya? Abstrak itu bagian pendahuluan dari teks anekdot yang memberikan gambaran umum mengenai cerita singkat tersebut. Biasanya dia itu ada di awal cerita, pembukaan ya. Yang kedua, ada namanya orientasi. Nah, di orientasi ini bagian teks anekdot yang memberikan gambaran mengenai latar belakang alasan singkat. Secara singkat, kenapa sih cerita itu terjadi? Apa yang menjadi penyebab utama ceritanya? Kemudian krisisnya, konfliknya, atau peristiwa utama yang terjadi sama tokoh-tokohnya ya. Yang ketiga ada namanya krisis. Bagian krisis itu adalah bagian teks dari anekdot yang mengungkapkan pokok masalah atau inti masalah dalam cerita singkatnya. Pada bagian teks anekdot inilah yang biasanya ada humor, ada kekonyolan, atau hal-hal yang menurut pembacanya itu jadi lucu, yang mengundang tawa, yang mengundang hiburan bagi pendengar atau pembaca dari teks anekdot tersebut. Yang keempat ada namanya reaksi. Reaksi itu adalah bagian dari mengungkapkan penyelesaian masalah cerita. Reaksi ini bisa bersikapnya tertawa, menertawakan hal tersebut, atau mencela. Yang terakhir ada namanya koda. Koda ini bersifat untuk menutup ya, atau penutup dari teks anekdot tersebut. Dapat berbentuk komentar, persetujuan, penjelasan dari cerita yang ada. Nah, keberadaan koda di dalam teks sebenarnya opsional. Boleh ada, boleh tidak juga. Nah, jadi inilah struktur utamanya. Ada 5 ya, dan jangan sampai tertukar-tukar. Oke, mari kita lanjut. Nah, penyajian dari teks anekdot. Penyajian teks anekdot sendiri ada 2. Yang pertama bisa berupa dialog. Dialog adalah percakapan yang dilakukan boleh 2 orang, boleh lebih, yang biasanya digunakan dalam menulis cerita. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada bentuk percakapannya. Oke, suatu sore 2 orang mahasiswa, Budi dan Joni, sedang berdiskusi di kantin kampus mengenai isu korupsi. Budi, John, heran ya, kenapa di negara kita ini kasus korupsi tidak pernah habis, padahal hukumannya sudah jelas. Lalu Joninya menjawab, bukan hukumannya yang kurang jelas, Bud, tapi pakaian yang kurang tepat. Coba dengarkan cerita ini. Di sebuah negara ada 2 menteri yang ditangkap karena korupsi. Budinya kemudian nanya lagi, terus? Lalu kata Joni, saat di penjara, satu menterinya ditanya, kenapa kamu pakai jas kebesaran saat korupsi? Menteri itu jawab, saya bangga, itu seragam kerjaan saya. Nah, menteri yang satunya ditanya, kenapa kamu pakai baju adat daerah? Dia jawab, biar rakyat tahu korupsi itu bukan budaya asli kita, itu budaya impor. Nah, si Budinya ketawa deh. Nah, di sini dia reaksinya si Budi ya. Nah, jadi sebenarnya ceritanya korupsi itu bukan budayanya kita, tapi budaya dari luar, dibawa-bawa masuk, ya. Oke, kalau kita lihat di sini dia benar-benar hanya menceritakan ya, hanya dialognya. Oke. Nah, yang kedua ada yang bentuknya narasi. Narasi itu teks yang menyajikan serangkaian cerita secara kronologis atau dia bisa sesuai dengan urutan waktunya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini,
Di sebuah kantor pelayanan publik yang selalu ramai, terdapat seorang petugas yang terkenal dengan jam kerjanya yang sangat disiplin. Nah, ini kan dia sudah berupa narasi, ngasih tahu ya, oh ini ada urutan waktunya. Sebuah kantor terkenal dengan jam kerjanya disiplin. Kemudian pukul 8:05. Nah, ini kan dia kronologi. Nah, ya. Nah, kalau kita baca lagi, nah di sini dia ngasih tahu ada jam 8, jam 8:30. Ini kan dia berurutan waktunya, ya. Oke. Jadi dia benar-benar menceritakan waktunya di sini, tempatnya di sini, ya. Nah, berbeda dengan hanya percakapan tadi atau yang berupa dialog. Oke, jadi penyajiannya itu hanya ada dua ya, bisa berupa dialog, bisa juga berupa narasi. Adik-adik tinggal pilih mau menulisnya itu nyamannya dengan gaya dialog atau dengan gaya narasi. Oke, kemudian ada namanya kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Yang pertama, dia itu mengandung kata atau frasa yang menyatakan peristiwa lampau atau masa lalu. Karena teks anekdot ini biasanya kan dia cerita yang sudah pernah terjadi, ya. Oke, contoh katanya untuk menyatakan masa lalu. Kemarin, beberapa saat yang lalu, tahun lalu, 2 tahun lalu, tadi, 15 menit yang lalu, kemudian barusan, ya. Nah, itu semua adalah peristiwa yang sudah lampau. Atau mungkin ada yang bilang dahulu, ya. Nah, oke. Lalu yang kedua, mengandung kalimat retoris atau kalimat tanya yang tidak butuh jawaban karena jawabannya tuh sudah tersirat. Biasanya digunakan menegaskan kritik atau sindiran. Contoh, bagaimana bisa aku tidak mengabaikan dirimu? Contohnya lagi, apakah kamu tidak memiliki hati nurani? Contohnya lagi, bagaimana mungkin kita bisa meninggalkannya? Atau, mana mungkin aku melakukan itu? Nah, ini semua kalau kita masukkan ke dalam teksnya sebenarnya jawabannya sudah ada, tetapi digunakan untuk mempertegas kritik atau sindiran yang ada di dalam teks anekdot tersebut. Lalu kemudian yang ketiga, biasanya teks anekdot itu menggunakan konjuksi yang menyatakan hubungan waktu atau kronologis yang digunakan untuk mengurutkan ceritanya. Bisa pakai kata setelah, sementara, sesudah, sejak, tatkala, apabila, hingga, dan lain-lain sebagainya. Intinya yang bisa mengurutkan waktunya, ya. Kemudian, teks anekdot juga mengandung kata kerja aksi yang digunakan untuk menunjukkan tindakan fisik dari si tokoh tersebut atau apa yang dilakukan si tokoh tersebut. Contohnya, memakan, mengambil, menaiki, mencuci, mencemari, membaca, ya. Nah, ini semua kan tindakan fisik, ya, atau apa yang dilakukan si tokohnya. Oke. Nah, masih ada lagi nih kaidah kebahasaannya. Teks anekdot juga mengandung kalimat perintah yang bertujuan untuk meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, tolong ambilkan berkas di atas meja itu. Nah, ini kan memerintah ya, minta tolong. Atau, tolong tutup pintunya. Nah, ambilkan kursi di depan itu. Cepatlah datang kemari. Nah, dan lain-lain sebagainya. Lalu, teks anekdot juga mengandung kalimat seru untuk menyatakan perasaan kagum, terkejut, marah, atau emosi-emosi lainnya. Contoh, cantik sekali gadis itu. Nah, ini kan perasaan kagum, ya. Anak itu sangat nakal. Ini kan perasaannya kesal, ya. Asik, besok kita cepat pulang. Nah, berarti ini dia emosi yang gembira atau bahagia. Wah, banyak sekali rumahmu. Ini berarti dia kagum atau terpesona. Rumahnya banyak. Wah, ya inilah kaidah dari kebahasaan teks anekdot. Ada 6 ya. Kemudian, bagaimana sih sebenarnya cara membuat teks anekdot itu?
Nah, yang pertama sudah pasti kita memilih topik atau tema yang akan dibahas dalam teks anekdot. Bisa tentang kehidupan sehari-hari, kritik publik atau pelayanan, bisa juga kisah-kisah hewan. Kemudian yang kedua, menentukan tokoh yang ada dalam teks anekdot. Pastikan semua tokohnya mendapat bagian sehingga tidak ada kerancuan. Tokohnya biasanya ya, kalau untuk dialog itu minimal 2 orang, ya, supaya bisa ada lawan bicaranya. Kemudian, memilih dan menentukan suatu peristiwa yang akan dijadikan sebagai latar belakang teks anekdot yang dibuat. Nah, peristiwanya itu macam-macam ya, terserah adik-adik mau memilih peristiwa apa. Latar belakangnya, misalnya peristiwa di pantai, boleh. Peristiwa di sekolah, boleh juga ya. Nah, kemudian membuat rangkaian peristiwa dalam bentuk alur teks anekdot. Pastikan alurnya sesuai. Jadi, dari awal, kemudian tengah-tengah, kemudian akhir. Ya. Nah, jangan lupa kalau ada waktu, waktunya juga harus berurutan. Misalnya dari pagi dulu, kemudian siang, sore, terus malam, lalu pagi lagi. Kemudian, menyusun kerangka teks anekdot dan kembangkan agar menjadi suatu cerita yang memiliki satu kesatuan. Teks anekdot itu atau teks-teks lainnya biasanya kita membuat kerangkanya dulu. Apa saja yang mau dituliskan. Baru setelah itu kita kembangkan menjadi suatu cerita. Yang terakhir, teks anekdotnya disunting atau dicek kembali baik dari segi penulisan maupun ceritanya. Sebelum kita memberikan kepada orang, kita kasih baca orang lain atau mungkin kita publikasi, perlu diketahui kita harus ngecek kembali. Mungkin ada hurufnya yang salah, ada typo, tanda bacanya tidak benar. Itu perlu dicek supaya hasil akhirnya juga maksimal. Oke, jadi itulah bagaimana sebenarnya cara membuat teks anekdot yang baik dan benar. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soalnya ya. Peristiwa atau dialog yang di dalamnya mengandung sindiran tajam atau kekonyolan utama dalam sebuah teks anekdot akan selalu terdapat pada bagian mana ya? Alfa, koda. Baik, koda di sini kan sebuah penutup, ya. Penutup itu bisa berupa tawa ya, sindiran, berarti atau kesimpulan paling sering ya. Nah, namanya saja penutup, otomatis tidak ada di sini sindirannya karena dia sudah akan menutup teksnya. Lalu orientasi, di sini juga tidak ada ya, karena di sini kan dia masih membahas ya, membahas tentang latarnya ya. Tidak bisa. Nah, kalau reaksi ini juga tidak bisa karena di reaksi ini adalah hasil dari sindiran atau kekonyolannya. Entah reaksinya itu orang ketawa atau mungkin orang tambah kesel ya. Jadi kurang tepat. Abstrak lebih-lebih. Di sini dia biasanya yang ada di awal tadi ya. Nah, pembukanya. Nah, disinilah dia berada. Ada di bagian krisis. Nah, di sini di bagian krisis dia sudah memberitakan hal utamanya, puncaknya. Disinilah ada sindiran atau kekonyolan. Jadi jawabannya adalah error. Oke. Dalam teks anekdot, penggunaan kalimat retoris itu tujuannya untuk apa ya? Masih ingat ya, kalimat retoris itu digunakan untuk menegaskan kembali. Entah itu sindirannya, entah itu kritiknya, atau mungkin kekonyolannya. Sebuah pertanyaan yang tidak butuh jawaban karena sudah tersirat di dalam teksnya. Berarti menyatakan hubungan sebab akibat antara dua peristiwa ini sudah pasti salah ya. Menggambarkan tindakan atau perbuatan yang dilakukan tokoh ini juga tidak tepat ya. Menunjukkan urutan waktu sudah pasti salah ya. Mendorong pembaca melakukan suatu tindakan atau perbuatan ini juga tidak. Menegaskan kritik atau sindiran yang disampaikan tanpa memerlukan jawaban. Ini jawabannya.
Jawabannya adalah error. Oke adik-adik, sekian. Ini adalah soal-soal kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya Siti Adinda Diar Indawati Caronge, pamit undur diri. Dadah!